Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Zahra dengan NIM 240170225. Nah, pada video kali ini kita akan membahas mengenai tentang fungsi hash, MAC, dan juga digital signature serta bagaimana penggunaannya. Nah, apa itu fungsi hash? Fungsi hash adalah algoritma yang mengubah data apapun menjadi nilai tetap yang disebut dengan hash value. Nah, hash ini bersifat satu arah sehingga dia tidak bisa lagi dikembalikan ke data aslinya. Nah, apa aja fungsi hash tersebut? Yang pertama yaitu bersifat satu arah. Kemudian dia juga deterministik. Deterministik ini input yang sama selalu menghasilkan hasil hash yang sama juga. Kemudian ada sensitif terhadap perubahan. Perubahan-perubahan kecil yang terjadi pada data akan menghasilkan hash yang sangat berbeda. Kemudian ada output berukuran tetap. Nah, meskipun input dari hash tersebut sangat besar. Kemudian penerapan hash. Yang pertama pada penyimpanan password. Password tersebut tidak disimpan dalam bentuk aslinya, tetapi disimpan dalam bentuk hash. Kemudian ada pada pengecekan integritas file. Nah, misalnya ketika kita mengunduh software, kita membandingkannya dengan hash file. Kemudian ada juga yang namanya blockchain, yaitu kita yang mengubah hash untuk menghubungkan setiap blok agar tidak bisa dimanipulasi. Nah, sekarang kita masuk ke dalam MAC. Apa itu MAC? MAC singkatan dari Message Authentication Code. Nah, MAC ini adalah mekanisme keamanan yang menggabungkan fungsi hash dengan secret key untuk memastikan pesan tidak bisa diubah dan benar-benar berasal dari pengirim yang sah. Nah, kemudian fungsi dari MAC. Fungsi utama dari MAC yaitu yang pertama dia menjamin integritas, memastikan pesan tidak bisa dirubah. Kemudian dia juga menjamin autentikasi, yaitu memastikan pesan benar-benar dikirim oleh pengirim sahnya. Nah, kemudian penerapan MAC itu sendiri yang pertama ada pada pengamanan API. Misalnya, setiap request yang diberikan HMAC untuk memastikan tidak dipalsukan. Kemudian ada komunikasi antar server agar pesan tidak dapat dimodifikasi oleh pihak ketiganya. Kemudian dia dipakai dalam protokol keamanan seperti TLS dan juga PVN. Nah, sekarang kita memasuki ke dalam digital signature. Digital signature adalah tanda tangan elektronik yang dibuat menggunakan private key. Nah, penerima dapat memverifikasi keaslian tanda tangan menggunakan public key. Teknologi ini memberikan keaslian pesan serta mencegah pengirim penyangkal pengiriman. Nah, tanda tangan digital ini dia menggunakan dua kunci. Yang pertama yaitu private key, digunakan untuk menandatangani pesan. Kemudian ada juga public key, yaitu digunakan untuk memverifikasi tanda tangan. Nah, keunggulan dari digital signature sendiri, yang pertama dia ada integritas, yaitu memastikan isinya tidak bisa diubah. Kemudian ada autentikasi, yaitu memastikan pengirim adalah pemilik dari private key-nya. Kemudian ada non-repudiation, yaitu pengirim tidak bisa menyangkal bahwa dia yang mengirim pesan tersebut. Nah, penerapan digital signature yaitu yang pertama bisa pada menandatangani dokumen digital seperti pada PDF untuk keperluan administrasi, kemudian pada sertifikat SSL atau TLS untuk orang-orang yang membuat website menggunakan HTTPS dengan aman. Kemudian ada sistem e-government dan juga e-voting, kemudian bisa juga pada transaksi online. Nah, kesimpulannya adalah yang pertama kita bahas tadi yaitu hash. Hash ini digunakan untuk untuk integritas data. Kemudian ada MAC. MAC ini dia bisa digunakan untuk integritas dan juga autentikasi. Nah, yang ketiga yaitu
Digital signature. Digital signature ini memberikan integritas, autentikasi, dan juga non-repudiation. Baik, cukup sekian yang dapat saya jelaskan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.